Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, saya Husni Hidayat MKom. Saya merupakan dosen pada program studi teknologi informasi di Fakultas Sains dan Teknologi ITS-NU Pekalongan. Saya bergabung dengan ITS-NU Pekalongan sesuai dengan TMT dosen tetap saya, yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2019. Dan bidang konsentrasi keilmuan saya adalah interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT PT saya pada bidang keilmuan saya, yaitu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah kompetensi program studi teknologi informasi yang diberikan pada semester 2. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip, teori, dan praktik desain antarmuka pengguna serta pengalaman pengguna yang efektif, efisien, dan juga user-friendly. Mahasiswa juga diarahkan agar mengembangkan pola berpikir kreatif guna menghadirkan solusi-solusi alternatif dari setiap kasus atau permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan desain interaksi produk digital, yang di dalamnya terdapat aspek kognitif, ergonomik, dan sosial dalam desain sistem yang interaktif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah interaksi manusia dan komputer yaitu 1. Memahami prinsip dasar interaksi manusia dan komputer serta penerapannya dalam pengembangan sistem interaktif. Yang kedua, menganalisis kebutuhan pengguna melalui metode seperti observasi, wawancara, ataupun survei. 3. Mendesain antarmuka yang intuitif dengan mempertimbangkan aspek usability, aksesibilitas, dan juga estetika. 4. Membuat prototipe mulai dari low fidelity hingga high fidelity menggunakan tools dengan kemampuan yang dipakai untuk pengembangan prototipe yaitu Figma dan juga Adobe XD. 5. Mengevaluasi kualitas antarmuka dengan teknik usability testing ataupun dengan analisis heuristik. 6. Menerapkan tren desain terkini seperti responsive design, gamifikasi, atau interaksi multimodal. Sistem pembelajaran di kampus kami menggunakan metode hybrid, di mana perkuliahan dilakukan dengan tatap muka di dalam kelas secara luring dan juga daring. Dengan jumlah pertemuan selama perkuliahan adalah 16 kali pertemuan, pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah materi pada pertemuan ke-12 yaitu tentang user persona. Dengan kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami persona dan proses membuat persona, pengguna produk digital dalam interaksi manusia dan komputer. Dengan agenda pembelajaran yaitu 1. Konsep user persona, 2. Bagaimana menyusun dan menerapkan user persona, 3. Isu-isu terkait dengan user persona. Asesmen pada mata kuliah interaksi manusia komputer terdiri dari bobot penilaian kehadiran sebanyak 10%, tugas dan diskusi 20%, sikap 10%, UTS 25%, dan juga UAS 35%. Terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, saya memiliki penelitian yang relevan dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dengan judul penelitian yaitu Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan berbasis web pada ITS-NU Pekalongan, yang sudah dipublish pada Bulletin of Information Technology volume 3 nomor 4 pada bulan Desember tahun 2022. Jurnal ini adalah jurnal yang terakreditasi nasional yaitu Sinta 4. Aktivitas pembelajaran dimulai dengan salam pembuka, penyampaian capaian pembelajaran, dan agenda pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan sesi penyampaian materi diselingi dengan tanya jawab dengan mahasiswa dan penyampaian kesimpulan di akhir pertemuan. Pada akhir materi juga disampaikan evaluasi untuk mengukur seberapa baik pemahaman mahasiswa berupa tugas studi kasus yang dikerjakan secara berkelompok, serta materi yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang. Baik, mari kita saksikan bersama aktivitas pembelajaran pada mata kuliah interaksi manusia komputer dengan materi user persona pada pertemuan ke-12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke, ketemu lagi di mata kuliah saya untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang user persona, gitu ya. Di pertemuan sebelumnya sudah sempat kita singgung sedikit terkait dengan user persona. Kemudian hari ini akan kita coba bahas secara detail seperti apa user persona. User persona itu adalah bagaimana nanti merepresentasikan sekelompok user ke dalam satu buah persona, yaitu yang memiliki karakteristik sama, gitu ya. Baik, kita lihat sekarang. Nah, capaian pembelajaran kita pada hari ini adalah mahasiswa mampu memahami persona dan membuat persona, gitu ya, menggunakan beberapa metode nanti, gitu kan, untuk pengumpulan datanya. Kemudian untuk diimplementasikan ke dalam produk digital. Nah, gitu ya, karakteristik penggunanya kita seperti apa gitu. Nah, oke. Kemudian agenda pembelajaran kita hari ini adalah 1. Memahami persona, 2. Langkah-langkah dalam menyusun persona, kemudian isu-isu yang terkait dengan pembuatan persona. Ya. Oke. Referensi materinya masih sama, saya menggunakan Interaction Design, itu dari Wiley, kemudian punyanya Don Norman ya, yaitu menggunakan e-book The Design of Everyday Things, dan juga beberapa referensi lain yang nanti bisa teman-teman dapatkan, gitu ya. Baik. Nah, oke. Slide pertama adalah persona adalah sebuah representasi pengguna dalam bentuk individu imajiner yang memuat rangkuman singkat mengenai karakteristik, pengalaman, tujuan, task, pain point, dan kondisi lingkungan pengguna yang sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau tadi desain mekanika adalah satu orang nanti untuk mewakili beberapa kelompok. Nah, gitu ya. Padahal ini sebaliknya. Nah, gitu. Jadi pengguna itu punya karakteristik yang hampir sama sebenarnya dengan pengguna-pengguna yang lain. Nah, bagaimana kita membuat kondisi agar lebih mudah difahami kelompok-kelompok pengguna ini? Maka kita kelompokkan berdasarkan karakteristik yang mempunyai karakteristik hampir sama, dan itu diwakili oleh persona, gitu ya. Oke, kita lihat. Di sini adalah menggambarkan sebuah kelompok pengguna yang spesifik. Kemudian dibuat berdasarkan analisis dan kategorisasi data pengguna secara teliti. Berarti yang kita pakai, data yang kita kumpulkan untuk membuat persona itu adalah data pengguna yang sebenarnya, gitu ya. Nah, setiap persona menggambarkan sekelompok orang di dunia nyata. Nah, tujuannya untuk apa? Memudahkan desainer untuk fokus pada sebuah ringkasan penggambaran sekelompok orang. Hal ini lebih mudah dibandingkan dengan fokus pada ribuan individu dengan perbedaan karakteristik yang spesifik. Nah, gitu ya. Jadi awal mula sebelum sebuah produk digital atau sebenarnya produk apapun dibuat, perlu mendefinisikan persona. Kenapa? Karena biar kita tahu dengan baik seperti apa karakteristik pengguna produk yang akan kita buat. Nah, gitu ya. Nanti persona itu akan dibagi-bagi. Apakah tujuan persona sama? Ya, untuk mengetahui si pengguna. Namun nanti akan ada perbedaan. Untuk tujuannya apa nih? Marketing kah? Untuk pengembangan produk kah? Atau hal-hal yang lainnya. Nah, kayak gitu. Selanjutnya, tujuan dari persona adalah membuat sebuah penggambaran yang realistis dan dapat diandalkan mengenai segmen pengguna untuk dijadikan referensi. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat persona berikutnya. Nah, ini adalah aplikasi yang dibuat untuk aplikasi desain interior. Apakah sama isi di dalamnya? Secara garis besar sama, tapi nanti objektifnya bisa berbeda. Gitu ya. Karena hal-hal yang ingin kita ketahui dari pengguna tentu saja sesuai dengan aplikasi yang kita kembangkan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Nah, asal-muasal dari konsep persona itu dikembangkan oleh Alan Cooper. Nah, gitu, secara informal dikembangkan oleh Alan Cooper pada dekade tahun 1980-an. Jadi sudah lama metode ini. Nah, gitu ya. Persona ini digunakan untuk menginternalisasi mindset pengguna. Ada yang tahu menginternalisasi mindset itu seperti apa?
Ada yang tahu? Menginternalisasi mindset? Belum? Oke, menginternalisasi mindset pengguna itu adalah bagaimana kita punya pola pikir yang sama seperti pengguna. Nah, gitu ya, sederhananya seperti itu. Agar kita punya konsep berpikir sama seperti dengan pengguna, maka persona lah yang nanti akan menjadi jembatan. Dengan persona tadi, kita bisa merefleksikan, oh ternyata pengguna kita itu termotivasi karena hal-hal apa. Persona menurut Alan Cooper yaitu sebuah model pengguna kami diwakili oleh apa nih? Archetype itu ya, atau gabungan berdasarkan data perilaku yang dikumpulkan dari banyak pengguna aktual yang ditemui dalam wawancara etnografi. Ini hasil translate kayaknya gitu ya. Nah, gitu. Oke, biarin aja. Intinya gitu. Jadi metode yang kita pakai untuk mengumpulkan data dari pengguna itu sebenarnya kan banyak metode. Namun perlu diperhatikan kita mau mendapatkan data yang seperti apa. Kalau kita mau mendapatkan data dengan cakupan yang luas tapi dangkal, metode apa yang kita pakai, masih ingat? Luas tapi dangkal. Apa? Kuesioner. Nah, betul. Itu kita bisa menjangkau ribuan user dalam waktu yang singkat. Tapi pemahaman kita tentang user pasti dangkal dan luas. Maka untuk memperdalam itu perlu dilakukan yang namanya wawancara, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Nah, untuk apakah persona ini digunakan? Satu, tadi sudah saya sebutkan, yaitu membangun yang namanya empati. Nah, kita merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakan oleh user. Baik itu kesenangan ataupun kesusahan yang dirasakan oleh user, maka empati perlu dibangun, gitu ya. Setelah itu membangun fokus, tujuannya untuk apa? Biar kita spesifik pada si user yang akan kita sasar, pengguna yang akan kita sasar seperti apa. Nah, kayak gitu. Maka di sini perlu membangun fokus. Sampai sini bisa dipahami? Bisa? Ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke, lanjut ya. Nah, persona dapat dimanfaatkan untuk banyak hal. Satu, bagi project leader ngapain? Mengevaluasi ide fitur baru pada sebuah desain web, gitu ya. UI designer acuan dalam mendesain look and feel tampilan. Terlihat seperti apa, kemudian dirasakan seperti apa oleh si pengguna. Karena itu konteks UI design. Kemudian si system engineer menentukan pendekatan yang tepat sesuai dengan user behavior. Kebiasaan pengguna itu seperti apa? Nah, gitu ya. Programmer juga butuh persona, butuh. Copywriter menulis konten yang tepat untuk orang yang tepat. Nah, tahu ya copywriter ya? Ya, yang nulis teks. Nah, gitu kan. Kalau pengguna kita adalah anak-anak, maka teksnya akan disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, persona dapat dimanfaatkan untuk mengatasi 3 isu dalam desain interaksi. Isu yang pertama ada yang namanya elastic user. Apa ini elastic user? Masih ingat dengan kondisi user yang punya sindrom yes but? Masih ingat? Lupa? Jadi user yang sebenarnya tidak begitu paham dengan kebutuhannya. Nah, lihat. Kurangnya pengetahuan yang presisi mengenai pengguna dapat mengakibatkan ketidakjelasan pada bagaimana suatu produk harusnya bekerja. Ini karena apa? Kondisi user tidak tahu persis sebenarnya yang dia butuhkan pada produk digital itu apa. Yang kedua, sulit menentukan fitur yang akan diprioritaskan. Apa tujuan utama pengguna? Ini nggak jelas, karena pengguna berubah-ubah kondisinya. Nah, gitu ya, statementnya tidak sesuai dengan komitmen di awal. Nah, statementnya nanti berubah-berubah lagi. Oke, sampai sini bisa dipahami ya? Itu kenapa kita butuh yang namanya user persona, agar kita mendapatkan perspektif yang jelas seperti apa pengguna kita, apa kebutuhannya, apa yang tidak dia inginkan, dan hal yang lainnya. Nah, riset dan pengumpulan data. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk membuat persona yaitu melakukan riset pengguna, yaitu observasi atau wawancara sejumlah orang. Observasi di sini diartikan ya tadi ya beberapa metode yang bisa kita lakukan untuk pengumpulan data. Kemudian mengerucutkan riset.
Temukan tema spesifik, relevan, dan universal terhadap sistem dan penggunanya. Setelah itu yang ketiga adalah brainstorming. Kelompokkan elemen ke dalam grup persona yang merepresentasikan kelompok yang spesifik. Karena persona itu mewakili sekelompok orang yang punya karakteristik sama. Ya, apakah sama persis, Pak? Tidak, tapi secara garis besar sama. Nah, ini adalah contoh form yang bisa dipakai untuk mengumpulkan data dari pengguna. Dilihat, objektifnya adalah mendefinisikan tujuan. Nah, gitu ya. Tujuannya apa? Kemudian di sini akan muncul beberapa pertanyaan terkait dengan tujuan. Setelah itu, describe user, yaitu mendeskripsikan pengguna. Pengguna itu seperti apa? Mulai dari personalitinya seperti apa, gitu ya. Ada umur, ada gender, kemudian ada pendidikan tertinggi, ya, gitu kan? Sampai dengan technical, yaitu terkait dengan penggunaan teknologi. Setelah itu apa yang memotivasi si pengguna? Nah, gitu ya. Banyak hal yang bisa digali dengan menggunakan form ini dan semuanya harus terdokumentasi. Nah, seperti itu. Yang penting adalah dokumentasi. Lanjut lagi. Nah, elemen dasar persona yaitu beberapa elemen dasar lainnya dalam suatu persona. Ada teknologi comfort level gitu ya, tingkat dia menggunakan perangkat IT itu seperti apa, karena kita berbicaranya adalah tentang produk digital. Kalau non produk digital, maka ini bisa saja diabaikan karena tidak ada kaitannya dengan perangkat digital. Motivasi, menjelaskan mengapa pengguna ingin mencapai tujuannya. Dia termotivasi karena apa? Karena tiap orang punya motivasi sendiri-sendiri. Katakanlah sama-sama menggunakan aplikasi untuk ojek online, tapi ada motivasinya sendiri-sendiri. Saya punya kebutuhan untuk beli makanan, yang lain adalah kebutuhan untuk transportasi, gitu ya. Tapi sama-sama menggunakan ojek online. Nah, kayak gitu. Di marketplace juga sama. Kita sama-sama menggunakan marketplace, tapi saya tidak sebagai user untuk membeli, bukan, tapi saya berjualan di situ. Maka motivasinya sudah berbeda. Setelah itu ada attitude, sikap pengguna yang relevan dan menjelaskan behavior. Behavior itu apa? Behavior apa? Ada yang tahu? Perilaku. Nah, gitu ya. Nah, perilaku si pengguna itu seperti apa? Itu ada behavior. Oke, lanjut ya. Persona yang efektif yaitu memenuhi beberapa karakteristik berikut. Pertama ada representatif, menggambarkan dengan jelas, nah, gitu ya, deskripsi sesuai kenyataan, realistis tidak imajiner. Kemudian fokus pada major need, kebutuhan utama ya. Nah, kebutuhan yang lain-lain bisa diabaikan dulu karena kita concernnya ada di sini. Fokus pada important user. Pengguna itu ada yang important ada tidak? Maksudnya important itu adalah pengguna utama. Nah, gitu ya. Ada pengguna utama, ada pengguna secondary, ada pengguna tertier. Kemarin yang sudah dibahas ya. Masih ingat? Lupa? Lupa, ya. Enggak apa-apa ya. Ada di slide, nanti bisa dicek kembali. Fokus pada current state, kemudian membantu memahami user. Nah, ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Ya, Mas Brian, silakan. Apakah user persona itu harus diperbarui, Pak? Oke, apakah user persona harus diperbarui? Baik, pertanyaan bagus. User persona bukan diperbarui, tapi ketika kita mau mengembangkan fitur baru, nah kita perlu tahu kebutuhan pengguna seperti apa, maka kita perlu membangun yang namanya persona kembali. Gitu ya. Nah, karena need-nya sudah berbeda nih. Fiturnya akan berkembang, maka kita buat persona yang baru seperti apa orang yang punya kebutuhan sama seperti itu. Bisa dipahami? Oke, bagus. Ada pertanyaan lain? Ya, Mbak Nisa. Ya, betul. Riset itu dilakukan, namanya kan riset ya, research. Nah, bahasa Inggrisnya kan research. Re itu kembali, search itu mencari, berarti mencari kembali pengguna kita tuh seperti apa. Kita mendeskripsikan ulang. Nah, seperti itu. Dan itu dilakukan setiap kali ada pengembangan fitur atau pengembangan produk tahap berikutnya. Nah, gitu ya, itu dilakukan. Karena apa? Ketika tidak dilakukan, ekspektasi user bisa saja salah. Nggak sesuai dengan yang saya harapkan, kok produknya jadi kayak gini ya. Nah, itu karena tidak menggunakan tadi pendekatan kepada user. Sekarang saya akan tanya balik. Kira-kira, nah
berapa jumlah persona yang kita butuhkan untuk mendeskripsikan seperti apa pengguna kita. 1 kah? 2 kah? 3 kah? Berapa? Ada yang tahu? Belum? Oke, nanti kita bahas ya. Ini ada di belakang. Berapa banyak user persona yang harus kita buat? Nah, nanti ada jawabannya di situ. Oke. Lanjut. Nah, realita user research. Nah, itu ya. Tantangan dalam membuat persona adalah 1. Ketersediaan data. UX researcher mungkin tidak memiliki akses ke end user. Variasinya apa? Jika akses ke end user tidak ada, persona dapat dibuat dengan bantuan user expert. User expert itu apa? Orang yang sudah lama nih berkecimpung di dunia UX research biasanya. Nah, gitu ya. Namun akan sulit menentukan fitur yang akan diprioritaskan karena kita nggak tahu persis pengguna itu sebenarnya pengennya apa. Itu kan berdasarkan asumsi saja. Nah, itu. Yang kedua, kuantitas. Tidak jelas berapa persona yang perlu dibuat sampai sedalam apa. Jumlah persona tergantung pada jumlah target audience, kompleksitasnya, tergantung kedalaman riset yang dilakukan. Umumnya, tim memulai dengan membuat banyak persona untuk semua kelompok individu pengguna. Setelah itu, persona-persona tersebut dieliminasi hingga diperoleh satu primer persona yang menggambarkan important user. Secondary persona diperhatikan dalam proses desain setelah primary persona diperhatikan. Kesimpulannya apa? Bukan seberapa banyak persona yang kita buat, tapi seberapa bagus kualitas data yang kita munculkan dalam persona tadi. Bisa dipahami tidak? Bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas, betul. Seperti itu. Ketika kita bisa mendapatkan secara rigid seperti apa gambaran pengguna kita, tidak membutuhkan banyak persona. Karena apa? Ternyata dari sekian banyak persona, itu bukan semuanya menjadi primary user kita. Yang lain kita eliminasi dulu. Kita konsen pada beberapa persona yang memang itu jadi target audience kita. Bisa dipahami? Contoh. Ketika kita buat platform marketplace untuk penjualan make up. Nah, gitu ya. Pertanyaannya, apakah semua wanita itu menggunakan make up? Belum tentu. Nah, gitu ya. Ada wanita-wanita yang memang dia prioritas untuk menggunakan make up. Contohnya seperti apa? Mungkin yang pegawai di kantoran, bank gitu ya. Nah, itu kan harus selalu tampil cakep gitu kan. Dia pasti butuh make up. Kemudian mungkin artis lah ya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa? Apakah itu jadi primary targetnya? Bukan, walaupun saya yakin mahasiswa juga pakai make up, tapi hal kadarnya saja. Karena tidak ada kebutuhan make up yang tebal gitu misalkan ya. Nah, maka tidak akan menjadi primary user di situ, tapi dia masuk secondary user. Oke, lanjut. Nah, tipe persona yang lainnya adalah seperti disampaikan di awal bahwa persona itu punya beberapa varian ya. Di sini ada untuk kebutuhan marketing persona. Oh, berarti konsentrasinya ada demografis, perilaku untuk belinya biasanya dia suka beli yang mahal atau enggak, nah, gitu kan. Ada orang yang punya kebiasaan yang penting murah, nah gitu kan. Ada yang penting mahal atau yang penting branded, nggak peduli harga berapapun, nah gitu ya. Setelah itu ada preferensi dan juga motivasi. Ada desain persona yang fokus pada user goal, behavior saat ini, dan pain point. Kemudian ada proto persona dibuat ketika ada keterbatasan sumber daya dan berdasarkan riset sekunder yang dilakukan oleh tim pengembang. Nah, selanjutnya ada point responder. Nah, tadi ya seperti saya tanyakan, sebenarnya berapa banyak persona yang dibutuhkan? Jawabannya adalah persona bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas data yang kita himpun di dalam persona tadi sehingga bisa dipakai untuk mengembangkan sebuah produk yang tentu saja bisa mengcover kebutuhan pengguna dan sesuai dengan ekspektasi pengguna, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya, terkait user persona. Oke, kesimpulan pada perkuliahan kita pagi hari ini adalah user persona adalah representasi fiksi namun realistis karena data dari pengguna target yang dibangun berdasarkan data riset kuantitatif dan kualitatif.
Nah, gitu ya, tergantung kebutuhannya. Persona membantu desainer dan pengembang memahami kebutuhan perilaku, motivasi, serta tantangan pengguna secara mendalam sehingga produk yang dirancang dapat lebih user-centered. Berarti sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, persona bukan tentang kuantitas namun tentang kualitas. Itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang persona? Belum ada? Oke, keep dulu ya. Untuk kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di pertemuan yang akan datang. Setelah ini ada evaluasi. Nah, gitu ya. Evaluasinya adalah untuk pertemuan hari ini, sebuah tempat kebugaran akan membuat aplikasi fitness tracker bagi remaja dengan rentang usia 15 sampai 18 tahun. Nah, tugasnya adalah buat user persona berdasarkan kasus di atas, cantumkan nama, usia, tujuan, perilaku, tantangan, dan juga kebutuhan dari si pengguna terkait dengan fitness tracker. 2. Analisis bagaimana user persona tersebut dapat mempengaruhi keputusan desain antarmuka aplikasi. Konteksnya adalah pada antarmuka, yaitu desain interaksi. Nah, gitu ya. Nanti bisa dikumpulkan di Google Classroom ya. Nanti kita bagi kelompok, kelompoknya silakan bisa ditentukan oleh masing-masing mahasiswa, gitu ya. Seperti pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah bagi sendiri untuk kelompok-kelompoknya. Kemudian nanti sesuai dengan ketentuan batas waktu yang kita sepakati bersama di GCR, mohon untuk tidak terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian pertemuan yang akan datang yaitu kita bahas tentang user skenario, gitu ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Sampai berjumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.